Bapak, kami mahir saja dah. Iya, kalau Bapak. Kerja diterima orang saya ingin. Nah, nyaman kalau kayak Pak bisa sudah banyak. Bisa, Bu. Iya. Hujan bisa membasahi baju saya. Himpitan ekonomi bisa menguji sabar saya. Tetapi ketulusan mencengkram jiwa saya untuk tidak meninggalkan anak-anak didik saya sendirian. Saya Nurmilawati dari SD Negeri Bata. Inilah kisah pengabdian saya untuk GTK Dikdas Kabupaten Balangan. Tidak semua perjuangan dimulai dari tempat yang nyaman. Ada perjalanan yang dimulai dari kehilangan, dari air mata, dan dari tekad untuk tetap bertahan. Awal tahun 2018, hidup kami berubah. Suami saya terkena PHK. Dunia terasa runtuh seketika. Kami harus pulang kampung tanpa kepastian, tanpa pekerjaan, tanpa tahu bagaimana esok akan berjalan. Surat apa nih, Pak? Baca. Surat PHK. Nah, bagus sih mah gambaran ulun. Tetapi di tengah keadaan itu, saya masih memiliki satu hal yang tidak ingin saya lepaskan, menjadi guru. Setiap hari saya menempuh perjalanan 28 km menuju sekolah. Kadang saya berangkat hanya bermodal bensin yang tersisa di tangki motor. Nah, keiniannya Bu duitnya. Kurang, Bu, duitnya. Awalnya isuk subuh ulun teh. Oh, enggak kan Bapak. Saat hujan turun, dingin menusuk tubuh hingga saya menggigil saat tiba di sekolah. Tetapi setiap melihat senyum anak-anak, lelah itu seperti hilang. Saya mencoba mencari sekolah yang lebih dekat dengan rumah. Satu persatu sekolah saya datangi. Ulun berencana hendak mengajukan lamaran Pak untuk menghonor di sekolah ini. Karena kamu belum sementara ini. Namun jawabannya selalu sama. Maaf Bu, guru kami sudah cukup. 5 sekolah saya datangi dan 5 kali pula saya pulang membawa kecewa. Hingga ibu saya berkata, coba ke sekolah di ujung kampung sana. Katanya ada sekolah baru. Sekolahan emang ada diterima orang saya ikung. Nah, 5 sekolahan dah ulun mendatangi saya sama. Kalau ku ada situ maka itu di sekolahan paling ujung SDN Bata. Saya melewati jalan rusak dan berlumpur hingga akhirnya tiba di sebuah sekolah bernama SDN Bata. Bangunannya megah, tetapi di balik itu, sekolah ini belum memiliki dana bos, belum mampu menggaji guru honorer. Untuk saat ini belum bisa menerima ibu karena sampai saat ini belum ada dana bos yang dicairkan atau dikucurkan ke sekolah, karena sekolah belum memiliki PSN, belum memiliki dapudik, akhirnya sekolah tidak mempunyai dana bos. Mohon maaf sekali belum bisa menerima lamaran ibu. Sebenarnya begini, Pak. Saya bersedia mengajar di sini walaupun tidak menerima gaji, Pak. Namun entah mengapa hati saya langsung tertinggal di sana. Saya memilih bertahan, bahkan ketika harus mengajar tanpa gaji.
Tidak ada uang untuk membeli minuman, tidak ada makanan ringan untuk sekedar mengganjal perut. Tetapi saya percaya anak-anak di tempat ini juga berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi saya percaya anak-anak di tempat ini juga berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Dan sejak hari itu, sekolah ini menjadi bagian dari hidup saya. Kami berjuang mendapatkan akreditasi agar sekolah bisa memperoleh dana BOS. Semua kami lakukan bersama, bahkan dengan biaya pribadi kepala sekolah. Dan ketika dana BOS pertama akhirnya cair, rasanya seperti mimpi, bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena akhirnya sekolah kecil ini memiliki harapan. Sejak tahun 2023, saya dipercaya mendampingi lomba kriya. Padahal saya bahkan tidak bisa menganyam, tetapi kepala sekolah berkata, kita tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba. Bapak, kami mahir saja dah. Iya, kalau Bapak. Saya belajar dari masyarakat pedalaman, menempuh perjalanan jauh, melewati jalan ekstrim demi belajar mengolah bambu. Berkali-kali saya gagal, berkali-kali saya membongkar hasil karya saya sendiri. Namun, saya tidak menyerah. Dan semua perjuangan itu terbayar ketika siswa kami berhasil meraih juara pertama. Bahkan 4 tahun berturut-turut. Saya pernah mengajar tanpa gaji, pernah berangkat dengan bensin terakhir, pernah menggigil di jalan berlumpur demi sampai ke sekolah. Tetapi saya tidak pernah menyesal memilih jalan ini, karena saya percaya sekolah hebat tidak selalu lahir dari tempat yang sempurna. Kadang sekolah hebat tumbuh dari perjuangan orang-orang kecil yang memilih bertahan ketika keadaan sulit. Dan bagi saya, menjadi guru bukan sekedar pekerjaan. Menjadi guru adalah tentang menyalakan harapan, bahkan ketika diri sendiri sedang berada dalam gelap.